Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman. Di video kali ini saya kedatangan speaker aktif ya. Modelnya seperti ini. Ini mereknya adalah Advan ya teman-teman. Advan C ya. Advance Digital ya. Ini kerusakannya kalau menurut user itu mati total ya. Karena habis salah adaptor teman-teman. Ya. Ini bisa dilihat ya. Ini adaptornya atau tempat chargernya itu adalah tertulis DC 9 volt input. Nah, orangnya ngasihnya yang 12 volt. Akibatnya speakernya langsung mati total ya. Itu kalau menurut laporan usernya ya. Oke ya teman-teman, jadi ini langsung saja kita bongkar ya. Karena untuk kerusakan seperti ini agak-agak susah-susah gampang ya, karena untuk spare part daripada speaker ini itu menggunakan IC yang model SMD ya, rata-rata komponennya model SMD alias kecil teman-teman. Jadi agak-agak bikin gemes ya untuk megang spare partnya. Oke ya, langsung saja kita bongkar. Nah ini dia teman-teman, nah ini dia ya. Ternyata ini bagian dalamnya sudah dikerja ya. Ini lihat kabel untuk input baterai sudah dilepas ya. Pantasan aja ya, tadi waktu datang itu ada kayak loncat-loncat ya di dalam teman-teman. Ternyata baterainya udah dilepas ya. Nih, dia cuma menggunakan baterai begini ya, yaitu baterai dengan tegangan berapa ini, 7 ya, 7 volt ya teman-teman. Jadi baterainya itu cuma 7,4 ya. Ini kamera agak ngeblur. Coba ya. Ini 7,4. Ya betul ya, 7,4 volt. Jadi chargernya pastilah 9 volt teman-teman ya, karena untuk mencharger suatu baterai itu haruslah berada di atasnya ya. 7,4 harus 9, bukan 12 ya. Kalau ini ngasihnya 12, jadi akibatnya malah semakin mati total ya. Bisa kemungkinan IC mungkin yang jebol, atau juga malah baterai yang sudah koslet. Oke, jadi di sini ya untuk penanganan pertama yang harus saya lakukan adalah saya ingin mengetes inputnya dulu ya, input baterai. Saya akan memberikan tegangan ke sini. Apakah speaker ini masih bisa menyala? Ya, apabila saya kasih tegangan di sini speaker masih bisa menyala, berarti kerusakan hanya pada baterainya tok saja ya, yang rusak yang ini. Tapi kalau misalnya tidak bisa menyala, bisa jadi itu sudah merembet ke IC-nya teman-teman. Oke, jadi di sini saya akan menyalakan power supply saya 7,7 ya. Dan di sini saya akan setel dia ke 7,4. Nah, ini ajalah. Ya, 7,4. Terus kemudian saya akan sambung ya, teman-teman. Ini sesuaikan dengan polaritasnya tentunya ya, plus minusnya. Oke, sebentar ya. Nyambungnya susah nih, nggak ada tripod. Oke, ini sudah saya sambung ya. Merah di merah, yang hitam dan di hitam. Terus kemudian saatnya saya akan meng-on-kan ya. Apakah bisa menyala? Ya, jadi kita harus tes sesuaikan tegangannya ya teman-teman. Ini 7,4 ya. Jadi kita akan coba. Waduh. Protect teman-teman ya. Ini protect berarti ada kelainan di rangkaian mesin daripada speaker ini ya. Karena dia membuat power supply saya protect ya. Padahal power supply ini sudah saya setting di posisi 5 ampere teman-teman ya. Lumayan lah, kalau terlalu tinggi ampernya takutnya malah kebakar ya. Jadi saya sudah setting di posisi 5 ampere ngedrop dibuatnya. Berarti ini ada kelainan. Oke ya, jadi di sini kita akan cek dulu ya. Jangan sampai ada IC yang gosong atau bagaimana.
Atau mungkin lebih bagusnya mesin ini akan saya bongkar ya. Saya bongkar dulu biar lebih gampang dalam mencari problemnya ya. Karena kalau dalam keadaan begini kayaknya susah ya teman-teman. Nih, tidak bisa terlihat dengan bagus karena banyak kabel yang terlilit di mana-mana ya. Banyak kabelnya. Nah, seperti itu. Oke. Saya akan coba untuk lepas dulu mesinnya. Oke teman, jadi ini mesinnya sudah saya buka ya. Ini mesinnya sudah saya buka. Jadi begini ya penampakan isi dalamnya. Jadi di sini saya akan mencari ya titik kerusakannya. Karena apabila disambung ke power supply, itu power supply jadi protek ya teman-teman. Nah, itu disebabkan karena adanya korslet ya. Oke, jadi di sini saya akan mencoba kembali ya untuk memasangkan di power supply. Bentar ya. Nah, ini udah saya pasang ya untuk kabel hitam. Terus kemudian saya sentuhkan di positif. Tuh, pada saat positif tersambung maka dia akan korslet teman-teman. Nah seperti itu ya. Dan di sini terlihat protek ya untuk power supply-nya ya, protek. Oke, jadi ini berarti ada yang korslet ya. Jadi cara untuk mencari korsletnya adalah, namun cara ini harus berhati-hati ya teman-teman. Itu caranya, power supply harus kita matikan dulu proteksinya agar supaya tegangannya loss ya. Terus kemudian saya akan sambung. Namun pada saat ini saya lakukan, kita harus meraba-raba teman-teman. Kita harus meraba-raba di sini. Yang mana terasa panas berarti itulah yang korslet. Oke, sebentar ya. Saya akan cari stand untuk kamera dulu supaya bisa dilihat. Waduh, sepertinya tidak ada ya teman-teman. Jadi begini saja ya. Saya akan pasang. Terus kemudian saya akan coba meraba-raba yang mana terasa panas ya. Oke. Bisa dilihat ya, ngedrop sampai 0,2. Oke, kita coba raba. Wah, ini yang panas teman-teman. Nah, ini panas ya. IC ini terasa panas. Terus aman. Nah, cuma IC ini aja ya yang terasa panas. Oke ya, jadi saya akan coba kembali. Apakah saya tidak salah raba atau bagaimana? Tuh, bisa dilihat ya, ada asap teman-teman. Ada asap ya, berarti benar ya. Nah, itu dia sudah kelihatan. Tuh. Nah, lihat ya. Oke, saya akan perbesar dulu. Supaya dilihat ya. Itu, tuh. Oke, IC ya, sudah kelihatan ya. Nah, sementara IC yang satunya tetap aman-aman aja. Mudah-mudahan cuma satu ya yang jebol. Ternyata nomornya itu HT8693 ya. HT8693. Kayaknya sama ya dengan ini ya, benar ya, sama teman-teman. Mungkin itu adalah IC audio ya. Jadi saya akan mencoba ya untuk membuka IC ini. Apakah setelah membuka IC-nya korsletnya sudah hilang? Oke, saya akan buka dulu. Oke teman, jadi untuk keamanan ya, maka soketnya saya lepas dulu untuk soket plastik ini. Setelah itu saya menggunakan blower ya untuk melakukan proses pengangkatan IC ya. Oke, seperti ini. Jadi harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk teman-teman yang nggak punya blower ya bisa menggunakan solder biasa saja teman-teman. Cuma saya karena kebetulan ada ya, jadi saya lebih senang pakai yang ini aja. Oke ya, jadi ini sudah terangkat teman-teman. IC-nya sudah berhasil saya angkat ya. Itu agak basah ya karena tadi sempat susah
tercabut ya, jadi saya kasih plug. Nah ini IC bekasnya ya, jadi itu sudah berhasil diangkat ya. Oke, jadi saatnya saya akan coba mengetes lagi apakah korsletnya sudah hilang atau bagaimana. Langsung saja kita kembali ya untuk menyambung. Semoga saja korsletnya sudah hilang ya. Terus kemudian ini saya akan aktifkan dulu kembali ya. Saya akan aktifkan kembali proteksinya, agar supaya apabila ada korslet dia langsung terblok kembali ya, jadi tidak merusak yang lain. Sudah nggak ada lagi ya teman-teman, sudah nggak lagi. Nah di sini sudah tidak ada lagi korslet. Nah yang jadi masalah, pastilah suaranya akan hilang sebelah ya, gitu ya, suaranya akan hilang karena ini adalah IC suara kayaknya teman-teman. Jadi cara untuk mengatasinya agar supaya suara tidak hilang itu saya akan menggunakan modul amplifier mini ya, modul amplifier mini yang bisa bekerja di tegangan 6 hingga 12 volt teman-teman. Karena ini tegangannya adalah 7,5, jadi kita harus menggunakan IC yang bisa bekerja di antara tegangan tersebut. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini saya akan coba dulu tes di displayernya ya, di flyernya, apakah memang ada sudah menyala ataukah belum ya. Jangan sampai ini cuma PHP aja ya, korsletnya sudah hilang tapi displaynya masih tetap belum nyala. Oke, saya akan pasang dulu. Sini kali ya untuk display. Waduh, jatuh teman-teman. Oke, jadi ini sudah saya pasang ya untuk displaynya, dan saya sudah konekkan pada tegangan, dan kita lihat displaynya ini sudah menyala teman-teman, sudah menyala ya, berarti mesin speaker ini bisa terselamatkan ya. Yang rusak ternyata hanyalah salah satu daripada IC audionya. Jadi saya akan coba dulu ngetes apakah IC audio yang sebelah ini bisa bekerja. Kalau bisa bekerja berarti tidak usah dicabut, jadi sisa yang ini saja yang saya akan modifikasi ya, karena ini menggunakan 2 spool ya. Kalau saya cuma pasang 1 spool kayaknya suaranya akan beda teman-teman. Jadi saya akan tetap menggunakan dua spoolnya akan saya pakai. Namun di sini saya akan ngetes dulu salah satu spool ya atau IC yang ini, apakah dia bisa mengeluarkan suara atau tidak. Oke, saya akan pasang dulu. Oke ya, jadi ternyata setelah saya cek ya, itu kedua-duanya rusak teman-teman. Memang ya tidak korslet namun tidak mengeluarkan suara. Jadi sekalian saya cabut saja semua kedua IC-nya. Lalu kemudian saya akan coba untuk modifikasi ya. Dan saya modifikasi dengan menggunakan modul yang seperti ini. Modul ini bisa bekerja ya di tegangan antara 6 hingga 12 volt teman-teman. Yaitu modul 2030 ya. Oke, saya buka dulu. Nah, ini dia modulnya ya. Cukup simpel ya. Tuh. Enak ya modulnya teman-teman. Tinggal dipasang saja PCC input ground, outnya juga ada langsung. Kita tancap saja. Oke, jadi ini akan saya instalasi dulu. Hasilnya akan saya perlihatkan. Oke teman-teman, jadi ini sudah saya instalasi ya. Pemasangannya ini cukup gampang ya. Bisa dikata sangat gampang teman-teman. Mengapa saya katakan? Karena coba dilihat. Di sini cuma ada PCC. PCC itu berarti tegangan input ya. Nah, tegangan input bisa kita ambil di sini di elko ya, di elko tegangan IC bawaannya.
bisa dilihat. Terus kemudian ground bisa kita ambil di negatif teman-teman, bisa di body, bisa di sini, pokoknya yang negatif lah. Nah sementara input ya, di sini kan ada input itu artinya adalah input audio IC originalnya ya, input audio IC bawaannya. Nah bagaimana cara untuk mencari input audio itu? Oke, akan saya perlihatkan caranya. Nah pertama-tama kita harus kasih sumber suara dulu ya. Nah di sini saya menggunakan flash disk aja teman-teman. Saya menggunakan flash disk. Oke, kita lihat dulu dari displaynya apakah flash disknya sudah terbaca. Nah, sudah terbaca ya, teman-teman. Oke. Setelah seperti ini sebenarnya cara ini ya sudah beberapa kali saya bahas kayaknya di sini. Nah, pastikan ya apabila ini sudah dihubungkan ke tegangan, kemudian hubungkan juga ke speaker out, walaupun itu cuma speaker test. Di sini saya menggunakan speaker test ya. Yang itu. Saya menggunakan speaker test. Inputnya apabila diraba itu pastikan dia ada dengungan teman-teman, seperti ini. Nah, apabila ada dengungan seperti itu berarti modul ini bekerja dengan baik ya. Modulnya bekerja dengan baik. Apabila tidak ada dengungan seperti ini, apabila dipegang berarti modulnya tidak bekerja, dan usahakan harus ada dengungan teman-teman. Nah apabila sudah mendengung seperti ini, modul sudah bekerja, saatnya kita akan menyentuh-nyentuhkan. Contoh seperti ini ya, untuk mencari. Berarti bukan. Ah ini dia. Nah itu berarti pin yang saya sentuh ini adalah pin input audio. Nah di sini dia sudah bekerja, udah bunyi ya. Tuh. Apabila dalam keadaan seperti ini, itu sisa disolder aja teman-teman. Disolder, dirapikan dan beres. Kerjaan selesai. Oke, seperti itu ya. Oke, saya akan rapikan dulu. Oke, ini hasilnya ya teman-teman. Tinggal dirapikan saja ya, lalu dimasukkan kembali ke tempatnya dan semua beres. Nah volume juga berfungsi ya, saya lihat ini berfungsi sebagaimana aslinya ya. Oke, jadi sisa kita rapikan dan hasilnya akan lihat. Dan hasilnya akan kita lihat sebentar. Oke, teman-teman, jadi penempatannya setelah saya rapikan seperti ini ya. Jadi modul saya tempel di dindingnya seperti ini supaya bisa ditutup. Oke, nah pada saat menyala seperti ini. Oke, mantap. Kasus terselesaikan. Oke, sudah dirapikan dan kita coba start. Oke, mantap teman-teman. Oke, sudah bisa dipakai lagi. Oke, salam solder sakti.